rekan logistik. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai logistik in manufacturing. Apa sih pengertian dari logistik dalam manufaktur? Mari kita simak penjelasannya. Logistik dalam manufaktur adalah jasa manajemen arus bahan baku, pengemasan untuk manufaktur, dan distribusi barang jadi. Bahan baku dapat diterima dan disimpan di warehouse yang dimana barang inventaris akan dikelola dan diantarkan ke pabrik dengan tepat waktu, dengan tujuan agar pergerakan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Proses dalam manufaktur berupa proses purchasing, proses produksi, proses dispatch, logistik customer service, proses transportasi dan distribusi, dan inventory management. Purchasing merupakan pembelian secara umum sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membeli atau menyewa barang memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Proses produksi meliputi pengelolaan barang baku di dalam pabrik, pengemasan, hingga pengiriman ke gudang-gudang. Pada proses ini, peran gudang sangat penting untuk menjaga stok dan kualitas barang. Warehouse Management System memiliki peran penting dalam proses ini. Sistem manajemen gudang tersebut akan sangat membantu untuk memudahkan para pekerja gudang mengontrol dan memanajemen stok barang dengan lebih akurat dan efisien. Dispatching adalah proses menyerahkan pesanan secara fisik dari manufaktur ke fasilitas operasi melalui pelepasan pesanan dan instruksi sesuai dengan rencana aktivitas yang dikembangkan sebelumnya, mulai dari waktu dan urutan yang ditetapkan oleh bagian penjadwalan dan perencanaan pengendalian produksi. Logistik customer service ialah suatu proses yang berlangsung di antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga untuk menghasilkan nilai tambah pertukaran produk atau jasa dalam jangka waktu pendek seperti transaksi tunggal ataupun jangka panjang seperti hubungan berdasarkan kontrak. Transportasi akan memudahkan dalam proses distribusi atau kegiatan menyalurkan suatu barang jadi kepada supplier. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat jika ditempuh menggunakan alat transportasi. Semua proses ini akan ditangani oleh bagian manajemen transportasi. Inventory management ialah proses pencarian, penyimpanan, dan menjual persediaan baik barang jadi secara sistematis. Tujuan inventory adalah mengetahui keberadaan inventaris Anda di waktu tertentu dan berapa jumlahnya untuk mengelola tingkat inventaris dengan benar. Apa sih tujuan logistik bagi sebuah perusahaan manufaktur? Semua kegiatan logistik dilakukan guna mencapai sebuah tujuan tertentu, yakni untuk menjamin ketersediaannya sebuah produk atau barang secara tepat waktu dan sampai di lokasi atau tempat yang tepat, sehingga perusahaan perlu menjalankan serangkaian aktivitas mulai dari pengadaan barang, produksi, sampai distribusi. Manajemen logistik berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisien aliran penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi yang terkait dari saat awal hingga pada titik konsumen guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen logistik yang terlaksana dengan baik akan membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan layanan pelanggan, sehingga perusahaan menjadi semakin produktif untuk meningkatkan profit perusahaan. Karakteristik perusahaan manufaktur ada pengelolaan materi dan hasil produksi, hasil dari proses produksi, dan mesin berskala besar. Selanjutnya terdapat 3 elemen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu bahan-bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari proses produksi. Ada biaya tenaga kerja, adalah biaya yang dikeluarkan untuk para tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang biasanya menjadi bahan penolong atau biaya tak langsung. Salah satu contoh perusahaan manufaktur ialah Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Proses manufaktur dalam PT Kimia Farma yang pertama adalah proses purchasing. Dalam proses purchasing meliputi beberapa aktivitas, yaitu identifikasi kebutuhan, rencana pembelian, pencarian supplier, seleksi supplier, negosiasi kontrak, penerimaan barang, dan pembayaran. Setelah melakukan proses purchasing atau pembelian, selanjutnya yaitu proses produksi di perusahaan Kimia Farma yang melibatkan beberapa tahap, yaitu penelitian dan pengembangan, pengadaan bahan baku, pengolahan,
pengujian kualitas, pengemasan dan penyimpanan, pengiriman. Produk akhir kemudian dikirim ke pelanggan melalui distributor atau langsung dari pabrik. Selanjutnya ada proses dispatch dalam PT Kimia Farma yang meliputi pengumpulan produk, di mana di sini produk-produk kimia farma setelah diproduksi, mereka akan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan tujuan pengiriman. Selanjutnya ialah verifikasi pesanan. Pesanan yang diterima oleh perusahaan akan diverifikasi oleh Departemen Dispatch untuk memastikan keakuratan informasi dan jumlah produk yang diperlukan. Pengemasan produk. Produk kemudian akan dipacking dengan metode yang tepat sesuai dengan jenis dan karakteristik produknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas tetap bertahan selama proses pengiriman. Selanjutnya ada pengiriman. Setelah produk dikemas, mereka akan dikirimkan ke tujuan pengiriman. Perusahaan kimia farma biasanya menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga untuk melakukan pengiriman produk. Setelah produk berhasil dikirimkan, Departemen Dispatch akan membuat laporan tentang proses pengiriman, termasuk data pengiriman dan pemenuhan pesanan. Selanjutnya ialah proses logistik customer service di perusahaan kimia farma yang melibatkan beberapa langkah, yaitu penerimaan pesanan. Tim customer service perusahaan kimia farma akan menerima pesanan dari pelanggan. Pelanggan dapat menghubungi perusahaan melalui telepon, email, atau sistem pemesanan online. Verifikasi pesanan. Setelah pesanan diterima, tim customer service akan memverifikasi pesanan pelanggan. Mereka akan memeriksa informasi pesanan seperti jenis produk, jumlah, dan alamat pengiriman. Selanjutnya ialah pengiriman pesanan. Setelah pesanan pelanggan terverifikasi, tim customer service akan mengkoordinasi pengiriman pesanan dengan Departemen Dispatching. Selanjutnya ialah proses transportasi dan distribusi di perusahaan kimia farma melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengaturan pengiriman, pengemasan produk, penyiapan dokumen, pemuatan produk, pengiriman. Di perusahaan kimia farma, inventory manajemen dilakukan secara ketat karena produk-produknya biasanya bersifat obat-obatan atau bahan kimia yang memerlukan penanganan khusus. Dapat disimpulkan, berarti logistik dalam manufaktur ialah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Strategi logistik adalah bagian dari proses supply chain management atau SCM yang memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen.